Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di malam hari ini, ya Tuhan, di saat kami sebentar lagi akan beristirahat malam. Kami rindu, ya Bapa, atas sapaan-Mu melalui firman-Mu. Kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami. Berfirmanlah, ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu mendengar-Mu. Terima kasih, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari 1 Petrus pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 10 dan pembimbing renungan dari ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tujuan iman, keselamatan jiwa. Sesuatu apapun itu tanpa tujuan adalah kesia-siaan. Oleh karena apa dan bagaimanapun keberadaan kita, harus jelas tujuan atau arahnya. Termasuk sebagai orang beriman kepada Kristus di dunia ini. Apa tujuan kita beriman kepadanya? Atau hidup beriman itu untuk apa? Pertama-tama harus kita ingat bahwa iman merupakan jaminan kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tanpa iman kita tidak mungkin ada bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab iman adalah jalan menuju kepada Kristus yang membawa kita kepada keselamatan kekal, yakni keselamatan jiwa bersama Allah Bapa di rumahnya yang kudus sampai selamanya. Ingat goresan pena emas Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya orang beriman saja yang akan sampai kepada Bapa di sorga, tidak binasa, melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Maka hiduplah beriman, jangan abaikan, apalagi gadaikan imanmu, sebab itu adalah dasar kehidupan yang memerdekakan kita. Seperti apa orang beriman itu? Hidup beriman berarti percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Orang beriman itu percaya dan yakin meski tidak melihat, sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kata Yesus kepada Thomas seperti ini, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi orang beriman adalah orang yang berbahagia, bahkan paling berbahagia dan bersuka cita di dunia. Mengapa? Karena hidup kita telah dijamin penuh oleh Tuhan Yesus. Orang beriman pasti menikmati sukacita dan kemuliaan dalam Tuhan Yesus. Dan orang beriman pasti mencapai tujuan hidup, yakni keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa bersifat kekal, tapi juga dinikmati selagi masih di dunia ini. Jadi iman adalah jaminan kepastian hidup bagi setiap orang yang ingin hidup kekal. Orang beriman akan menikmati kegembiraan sempurna karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Sebab telah tersedia jaminan kehidupan keselamatan jiwa
bagi kita yang terus hidup beriman kepada Kristus. Petrus memuji jemaat yang disapanya yang hidup beriman teguh, yang tetap menaruh percaya kepada Tuhan Yesus. Meski mereka tidak melihat keyakinan dan iman seperti ini membawa kegembiraan dan sukacita yang sempurna dan melimpah bagi jemaat. Karena itu teladanilah iman jemaat mula-mula. Sebab keimanan ini merupakan jaminan kehidupan kekal, yakni keselamatan yang sesungguhnya. Karena jiwa kita sudah diselamatkan oleh iman kita kepada Tuhan. Demikian bahagianya orang yang hidup dalam iman. Orang yang hidup dalam iman pasti disayang Tuhan, dilindungi dan diberkatinya secara luar biasa. Sehingga aman, nyaman, damai, dan sukacitalah hidup kita di bumi dan di sorga. Sebab orang beriman itu sudah menjadi bagian atau milik Tuhan. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai keluarga Kristen, hiduplah dalam iman. Tapi ingatlah bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman harus nampak dalam perbuatan kita masing-masing. Sehingga dari perbuatan dan perilaku hidup kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Jika kita mencerminkan kehidupan beriman dalam setiap jejak langkah hidup kita, maka apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Karena Tuhan Yesus ada di pihak kita dan selalu memberkati kita dan keluarga selamanya. Amin, marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami punya tujuan yang pasti. Karena kami beriman di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tujuan hidup bukan hanya di dunia, tapi sampai kepada kekekalan. Itulah keselamatan yang dikerjakan dan diberikan oleh anak-Mu Yesus Kristus. Kuatkan kami hidup di dalamnya, dan oleh Roh-Mu yang kudus senantiasa membaharui dalam kehidupan kami, supaya kegairahan hidup kami tetap, ya Tuhan, terpelihara dalam iman kami. Berkatilah dan lindungi pada malam hari ini saat kami beristirahat. Walaupun kami sudah letih sepanjang hari tadi, tapi melalui istirahat yang Tuhan berkati, kami akan dipulihkan dan kami akan segar kembali esok hari. Terima kasih Tuhan, berkati dan lindungilah saudara-saudara kami yang tetap bekerja pada malam hari ini karena ada sip kerja mereka. Dan saudara-saudara yang terbaring di rumah sakit karena kurang sehat, bahkan mungkin tidur mereka kurang nyenyak, Tuhan pelihara jugalah dan berkati mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup dan doa kami ke tangan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, terpujilah Engkau. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.